Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk dipimpin berdoa. Mulai. Berdoa selesai. Sebelumnya di sini siapa saja yang tidak hadir? Semua. Bagus. Nah, hari ini kita akan belajar tema baru, yaitu indahnya kebersamaan. Hari ini kita belajar subtema yang pertama, yaitu keberagaman budaya bangsaku. Di pembelajaran yang pertama, sebelum kita memulai pembelajarannya, ada beberapa pertanyaan yang Ibu ingin tanyakan kepada kalian. Ada 2 pertanyaan. Jadi yang pertama itu, di antara kalian ada tidak yang pernah pakai baju adat? Jadi baju adat itu adalah baju tradisional. Ada tidak? Saya, Bu. Ayo, apa Agal? Saya pernah memakai baju adat Palembang, Sumatera Selatan di acara Karnaval Hari Kemerdekaan Indonesia. Oke, Abel pakai baju adat Palembang ya? Beri tepuk tangan dulu untuk Abel. Selain Abel ada lagi? Saya, Bu. Aul apa Aul? Saya pernah pakai baju adat Jawa di acara Karnaval Hari Kemerdekaan Indonesia. Oh, berarti sama ya di hari kemerdekaan. Tepuk tangan juga untuk Aul. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai itu. Ada baju adat, ada tentang alat musik tradisional, dan keberagaman budaya lainnya. Tapi sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran hari ini, kita tingkatin semangat kita terlebih dahulu yuk. Caranya dengan bernyanyi bersama. Liriknya yang sudah Ibu bagikan ke kalian kemarin. Jadi ikutin Ibu ya. 1, 2, 3. Jika kamu senang yuk tepuk tangan. Jika kamu senang yuk tepuk tangan. Jika kamu memang senang, ayo tunjukkan. Jika kamu senang yuk tepuk tangan. Indonesia negara berbudaya. Indonesia beragam budayanya. Jadi mari toleransi, jangan sampai berselisih. Yo ayo tingkatkan toleransi. Bagus. Sekarang udah semangat belum? Sudah ya. Jadi dari lagu itu tadi ada beberapa pelajaran yang kita dapat ambil. Salah satunya adalah bersemangat. Nah, selain itu, kita bisa tahu kalau Indonesia itu ternyata banyak sekali keberagaman budaya, ya kan? Jadi, dengan budaya itu kita tidak boleh berselisih. Supaya kita tidak berselisih, kita harus meningkatkan toleransi. Bagus. Jadi, pokoknya itu kita harus bersama-sama, saling mendukung, dan tidak saling menjatuhkan. Oke? Oke. Tepuk tangan lagi. Oke. Nah, tadi kan kita sudah tahu nih sikap-sikap apa saja yang perlu kita keluarkan kalau misalkan kita bertemu dengan berbagai keberagaman yang ada di Indonesia. Selanjutnya Ibu mau memberitahu kepada kalian apa-apa saja tujuan yang kita dapatkan kalau kita belajar tentang materi hari ini. Jadi kalian nanti bisa tahu apa itu gagasan pokok dan gagasan pendukung, keragaman-keragaman apa saja yang ada di Indonesia, apa itu budaya, lalu apa itu bunyi, dan pengelompokan bunyi-bunyi yang ada di alat musik tradisional. Jadi hari ini ada beberapa hal yang akan kita lakukan, yaitu kita akan membaca, terus mengamati, selanjutnya kita akan berdiskusi, dan yang terakhir kita akan tanya jawab. Nanti kita akan melakukan review, dan juga Ibu akan memberikan tugas kepada kalian.
Langsung saja kita mulai masuk ke dalam kegiatan pembelajaran hari ini. Sebelumnya kita berdiskusi terlebih dahulu. Jadi sebelumnya Ibu mau tanya, siapa di antara kalian yang berasal dari suku Sunda, suku Jawa, atau suku Minang? Jadi suku itu adalah asal dari daerah kalian. Ada tidak yang berasal dari suku yang Ibu sebutkan tadi? Tidak? Oke, tidak berarti ya. Jadi kalian berdiskusi kepada teman sebangku kalian mengenai sebenarnya apa sih suku daerah kalian. Jadi silakan mulai berdiskusi. Berarti kalian ini mayoritasnya Besema ya? Kalian mayoritasnya berasal dari suku Besema ya? Ya, oke. Jadi Ibu jelaskan sedikit suku Besema itu bagian dari rumpun bangsa Melayu yang tersebar di Asia Tenggara. Mereka tergolong ke Bronto Melayu dan mendiami dataran tinggi sekitar Gunung Dempo, Sumatera Selatan. Meskipun berakar dari budaya Melayu seperti tradisi pantun dan rumah limas, suku Besema memiliki adat istiadat, dialek, dan kearifan lokal yang khas dan spesifik yang membedakan mereka dari subetnis Melayu lainnya. Oke, karena kalian tadi mayoritasnya berasal dari suku Besema, Ibu ingin tanya, siapa yang bisa menceritakan suku yang kalian ketahui, misalnya suku Jawa atau suku Sunda? Oke, Alba. Suku Jawa adalah suku terbesar di Indonesia, berasal dari Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Yogyakarta. Mereka dikenal dengan seperti seni tari, rumah adat, joglo, dan wayang kulit, serta menjunjung tinggi nilai-nilai hormat, sopan santun, dan kerukunan. Sebagai suku Jawa adalah petani yang bertani di tanah subur di Pulau Jawa. Oke, tepuk tangan dulu untuk Alba. Selanjutnya, siapa yang bisa menceritakan suku lainnya yang kalian ketahui? Ayo siapa? Azwa, ayo silakan. Maju ke depan. Saudara-saudara suku bangsa di Indonesia yang sebagian besar mendiami wilayah barat Pulau Jawa. Mereka dikenal memiliki kebudayaan yang kaya, seperti seni wayang kulit, musik tradisional, dan berbagai upacara adat. Bahasa Sunda dituturkan oleh suku ini memiliki kebudayaan karakteristik yang ramah, humoris, dan menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan kekeluargaan. Oke, tepuk tangan dulu untuk Azwa. Jadi Azwa tadi bisa menceritakan suku Sunda ya Azwa? Ya, Bu. Suku Sunda itu mayoritas penduduknya bersikap ramah, sopan santun, benar tidak? Oke, bagus. Dari hasil diskusi tadi, kita jadi lebih tahu lagi bahwa Indonesia terdiri atas berbagai macam suku bangsa dan budaya. Namun tetap dalam satu wadah negara Kesatuan Republik Indonesia. Keragaman tersebut merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa dan kita wajib untuk mensyukurinya. Nah, selanjutnya silakan kalian buka buku tematiknya. Buka buku tematiknya halaman 1 dan 2. Halaman 1. Sudah dibuka? Sudah. Ya, apa sudah dibuka? Nah, di situ ada teks tentang
sekarang coba kalian baca teksnya. Ibu kasih waktu selama 5 menit untuk membaca. Nah, sudah 5 menit nih. Jadi setelah membaca teks tadi, ada yang tahu tidak gagasan pokok dan gagasan pendukung itu apa? Ya. Oke, kalian tidak tahu ya. Sekarang Ibu mau jelasin dulu gagasan pokok itu apa. Jadi gagasan pokok itu adalah ide utama yang dibahas dalam suatu teks yang berupa kalimat inti atau pokok dari suatu paragraf. Sementara gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Selanjutnya coba kalian lihat gambar ini. Ada gambar daerah Maluku. Di daerah Maluku ada pakaian adat, tari lenso. Pakaian adatnya ada pakaian adat Maluku. Tariannya atau seninya ada tari lenso. Ini. Nah, selanjutnya ada rumah adat, rumah Beileo. Sedangkan tradisionalnya ada Parang Salawaku. Selanjutnya ini ada Sumatera Selatan. Daerah kita pakaian adatnya ada Aisan Gede. Nah, tariannya ada tari Putri Beuse. Putri Beuse. Nah, rumah adatnya ada rumah Limas. Senjata tradisional kita berupa keris. Beragama kita juga ada berupa agama. Coba lihat gambar ini. Ada 6 agama yang diakui di Indonesia. Jadi budaya itu mempengaruhi beberapa hal. Yaitu ada agama, bangunan, politik, adat istiadat, ada juga seni, dan juga ada bahasa. Jadi selanjutnya kita akan membahas alat musik nih. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya, kalau musik itu bisa menghasilkan apa? Bisa menghasilkan bunyi. Nah, jadi bunyi itu identiknya dengan apa? Identik dengan bunyi? Identik dengan suara. Benar sekali. Suara itu yang bisa kita dengar dengan melalui indera pendengaran kita, yaitu telinga. Bagus. Jadi kalau di pengertiannya, bunyi adalah hasil dari getaran yang berasal dari suatu benda yang dapat menghasilkan bunyi. Bunyi itu dapat merambat melalui benda padat, benda cair, dan juga benda gas. Nah, tapi bunyi ini tidak dapat merambat pada ruang yang hampa. Nah, sekarang coba kalian lihat gambar ini. Di sini ada jenis alat musik tradisional. Kita lihat ya, di sini ada jenis alat musik tradisional yang bisa dipetik. Contohnya itu ada sinter yang dari Jawa Tengah, yang menjadi bagian dari ensemble gamelan. Selanjutnya ada sasando, alat musik tradisional unik dari Rote, Nusa Tenggara Timur, yang bunyinya dihasilkan dari dawai-dawai yang dipasang di tabung bambu. Selanjutnya ada juga alat musik yang dipukul. Contohnya itu ada kendang. Kendang berasal dari Jawa, dimainkan dengan cara dipukul. Selanjutnya ada juga kipas. Kipas juga sama, dimainkannya dengan cara dipukul. Pipa berasal dari Papua. Selanjutnya ada juga di sini contoh alat musik yang bisa digoyangkan. Contohnya ada angklung. Di sini ada juga yang bisa ditiup seperti sule. Materi-materi yang kita pelajari hari ini sudah selesai. Sekarang Ibu mau menginformasikan tentang tugas-tugas yang harus kalian kerjakan. Ibu akan membagikan lembar kerja dulu kepada kalian. Ada 3 hal yang harus kalian kerjakan. Yang pertama itu adalah kalian mengerjakan atau menentukan gagasan pokok
Nah, yang kedua, nanti kalian melakukan wawancara di rumah. Jadi kalian melakukan kegiatan tanya jawab ke seseorang. Kalian bebas mau orang tua atau kakak kalian atau adik kalian menanya tentang mengenai identitas diri seperti asal daerah, etnis, dan agama. Nah, yang ketiga itu kalian mengisi suatu tabel yang ada di lembar kerja yang ibu berikan tadi. Nanti kalian isi alat musik apa saja beserta daerah asalnya. Oke, paham? Nah, nanti tugas kalian itu dikumpul minggu depan di pertemuan kita selanjutnya. Selanjutnya ibu mau melakukan review. Jadi yang pertama itu, siapa yang bisa menjelaskan apa yang dimaksud dengan gagasan pokok dan gagasan pendukung? Siapa, ayo? Saya, Bu. Ayo silakan Kelvin. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Bisa berupa kalimat kunci atau pokok paragraf. Gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi gagasan pokok. Oke, bagus sekali. Tepuk tangan untuk Kelvin. Selanjutnya yang kedua, sebutkan 5 contoh suku yang ada di Indonesia. Siapa yang tahu? Ayo Pino. Suku Sunda, suku Jawa, suku Betawi, suku Ambon, dan suku Asmat. Oke, bagus sekali. Tepuk tangan dulu. Selanjutnya yang ketiga, siapa yang bisa menjelaskan apa yang dimaksud dengan bunyi? Ayo, lakukan ya Pak. Bunyi adalah getaran yang merambat melalui media seperti udara, air, atau benda padat sebagai gelombang suara. Oke, bagus. Didengar oleh Bagus. Oke, bagus sekali. Tepuk tangan dulu. Dan terakhir, siapa yang bisa menyebutkan cara menghasilkan bunyi? Ayo, siapa? Ayo, silakan ya Pak. menghasilkan bunyi yaitu dipukul, ditiup, diketik. Oke, dipukul, ditiup, dan dipetik. Tepuk tangan lagi. Semoga dengan bisa menjawab review hari ini, berarti tanda bahwa kalian sudah memahami dari semua materi yang kita pelajari hari ini ya. Nah, dan nanti juga bisa lancar mengerjakan tugasnya. Nah, ternyata kita sudah sampai terakhir kegiatan pembelajaran kita, yaitu kegiatan penutup. Jadi ibu mau berterima kasih kepada kalian. Terima kasih sudah pada hadir hari ini, dan terima kasih juga sudah berpartisipasi dalam pembelajaran hari ini. Silakan bukunya disimpan dulu. Oke, bukunya sudah disimpan? Sudah. Untuk menutup kegiatan pembelajaran kita hari ini, mari kita bersama-sama mengucapkan lafaz hamdalah. Semula dapat ilmu bersemangat, duduk rapi, siap berdoa. Let's go. Silakan ketua kelas untuk menyiapkan dan berdoa. Berdoa selesai. Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.